Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Izin Bapak dosen, saya dari Fakultas Ilmu Komputer, kelas F NIM 042 atas nama Idewa Ayu Indah Saraswati. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek UAS dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu dengan membuat satu paper jurnal berjudul Linear Enriched Regression Comparison for Indonesia IHSG Estimation 2010 sampai 2024. Jadi paper jurnal ini kami buat berkelompok dengan 4 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Kadek Yunita Dewi, kemudian yang ketiga ada Lutfi Firmana, dan yang keempat ada Julio Engel. Jadi di sini kami ingin melakukan studi komparatif, yaitu melakukan perbandingan antara metode linear regression dan ridge regression dalam mengestimasi IHSG Indonesia dari data 2010 sampai data 2024. Next. Nah, jadi alasan kami kenapa memilih judul tersebut karena IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ini merupakan indikator penting dalam posisi pasar modal Indonesia yang pergerakannya ini dipengaruhi oleh berbagai variabel makroekonomi yang saling berkolerasi. Jadi variabel makroekonomi tersebut ada inflasi, kemudian ada nilai tukar atau kurs, kemudian ada jumlah uang beredar, yaitu ada M1, M2, dan suku bunga. Nah, jadi variabel makroekonomi ini sering mengalami kondisi atau masalah yang disebut dengan multikolinaritas. Jadi apa itu? Multikolinaritas adalah kondisi ketika variabel bebas tersebut saling berkolerasi tinggi, sehingga menyulitkan model regresi dalam mengestimasi pengaruh masing-masing variabel secara akurat. Next. Nah, maka dari itu, di sini kami melakukan perbandingan metode dengan memilih linear regression dan ridge regression. Di mana linear regression ini merupakan metode regresi klasik atau OLS tanpa adanya regularisasi. Kemudian ridge regression merupakan pembaharuan atau pengembangan dari linear regression yang menerapkan regularisasi L2. Jadi, perbandingan metode antara linear regression dan ridge regression ini kita lihat dari ketangguhan dan ketepatannya. Apa? Jadi, ketangguhannya itu dapat nantinya menyelesaikan masalah seperti multikolinaritas, outlier, atau sebagainya. Kemudian ketepatan di sini yaitu dalam mengestimasi IHSG dan nanti sedikit error pada hasilnya. Next. Nah, oke, sebelumnya. Nah, jadi dalam mengestimasi IHSG, kita perlu yang namanya dataset. Nah, jadi dataset ini jenisnya data time series bulanan dengan periode Januari 2010 sampai Desember 2024. Itu rentangnya sekitar 14 tahun. Nah, di mana dataset ini kami ambil dari atau bersumber dari BPS, Bank Indonesia, dan investing.com. Nah, sebelumnya Kak, ya, dari dataset ini kita lakukan proses pengolahannya atau analisis datanya. Oke, bisa diperbesar Kak? Iya. Lagi? Iya. Nah, jadi dari dataset ini kita ambil datasetnya, ya, kemudian kita lakukan tahap ada namanya yang pertama pra pemrosesan, ya, mohon maaf ya, saya agak belibet. Jadi dalam tahap pra pemrosesan ini kita melakukan yang namanya kita mengecek nilai hilang. Apakah ada dalam tersebut nilai hilang? Kemudian kita melakukan pengecekan tipe data. Kemudian kita deteksi outliernya menggunakan metode EQR. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan analisis data eksploratif atau EDA. Di sini kita melihat analisis korelasi antar variabelnya. Kemudian kita melihat visualisasi linearitasnya. Kita lakukan setelah itu penskalan fitur
dan kita lakukan normalisasi. Jadi normalisasi ini sangat penting ya teman-teman ya, untuk menyamakan skala nilai data ke rentang 0 sampai 1 untuk mempermudah model dalam melakukan analisa seperti itu atau analisis ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemodelan regresi ya, kita mengambil dari regression linear dan ridge regression. Kemudian kita membagi data tersebut yaitu dengan data training, data testing atau data latih dan data uji, yaitu menggunakan cross validation dengan key fault-nya yaitu 5. Kemudian setelah itu hasilnya kita akan cek evaluasi matriksnya menggunakan MAE, kemudian ada MSE dan RMSE. Nah, setelah itu kita akan melihat analisis komparatif dan hasilnya. Next. Nah, jadi hasil dalam pembahasannya kita melihat isu multikolonialitas. Jadi data makroekonomi terbukti memiliki korelasi tinggi. Pada variabel mana? Jadi variabel yang terbukti memiliki korelasi tinggi yaitu ada kurs jual M1 dan M2. Ini juga terlihat dari tabel ya. Jadi ini merupakan hasil uji multikolonialitas menggunakan varians inflasi faktor atau VIV. Jadi aturannya kalau suatu variabel kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak mengalami multikolonialitas. Apabila sebaliknya ya kalau melebihi 10 maka hal tersebut mengindikasikan adanya multikolonialitas. Nah, kita lihat. Jadi di sini variabel yang melebihi 10 itu ada kurs jual, M1 dan M2. Seperti itu. Next. Nah, linear regression ternyata cenderung overfit. Arti dari overfit itu adalah saat data latih itu bagus, tapi error sedikit tapi ya di data uji. Nah, karena gagal menangani korelasi antar variabel, kemudian adalah performa rate regression di sini. Jadi, dia berhasil memberikan estimasi yang stabil, robust di sini. Dengan menambahkan regularisasi L2. Dia berhasil meredam yang namanya variance model. Next. Nah, kita bisa melihat dari hasil evaluasi matriksnya. Di mana rate regression menghasilkan nilai error yang lebih rendah dibandingkan linear regression, meskipun perbedaan relatif kecil. Nah, jadi contohnya salah satu saya ambil, di sini ada mean absolute error, MAE-nya. Jadi kita lihat angka dari linear regression 0.06889, sedangkan rate regression L2-nya itu ada 0.68547. Jadi perbedaannya ada di 829 dan 547, lebih sedikit ya, lebih sedikit perbedaannya untuk error dari rate regression dengan linear regression. Next. Nah, jadi simpulannya dari presentasi ini, di mana rate regression ini unggul. Jadi dia yang paling tangguh dan paling akurat gitu ya, daripada linear regression untuk estimasi ISG ini. Dalam jangka menengah panjang karena mampu menangani masalah yang namanya multikolonialitas. Kemudian implikasi metode ini, maksud metode ini artinya rate regression ya, cocok digunakan oleh investor atau peneliti yang membutuhkan model prediksi sederhana namun andal, artinya tidak bias. Nah, kemudian saran untuk penelitian selanjutnya dapat mencoba model nonlinear atau hybrid untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi. Next. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat malam.